mikir. Lo ya lo. Jadi kan ini gonjang-ganjingnya ya anomali, no. Masa TNI Polri dibawa lagi ke politik praktis sebagaimana kita rasakan dalam Pilpres yang baru saja berlalu. Saya tuh sedihnya ya gitu. Kok saya ini presiden ketika pemilu langsung pertama lo bertanggung jawab berhasil lo. Lo iya lo kok sekarang pemilunya langsung tapi kok jadi abu-abu gitu. Sudah direkayasa gitu. Kurang apa lo? Semuanya berkata civil society, ahli hukum dan lain sebagainya. Kok sepertinya nggak ada yang akan bilang, oh ya betul, bukan begitu seharusnya. KPU-nya juga diam, Bawaslu-nya nggak ada suara. Jadi kan saya mikir, masa saya ndak boleh bersuara? Saya boleh dong bersuara. Katanya kita ini negara demokrasi, menjalankan demokratisasi. Untuk apa ada reformasi? Kalau reformasi sekarang menurut saya kok sepertinya hilang atau dalam sekejap. Dulu reformasi kan menempatkan nepotisme, kolusi dan korupsi itu sebagai musuh bersama. Dan oleh sebab itu lahirlah Komisi Pemberantasan Korupsi. Itu juga saya loh yang buat. Heran loh, yang barang bagus-bagus tapi sekarang dipergunakannya menjadi tidak bagus. Kenapa ya? Itu kesalahan siapa ya? Nah begitu loh, makanya aduh nih Mahkamah Konstitusi juga sama. Kenapa? Bisa diintervensi oleh kekuasaan. Nampak jelas melalui keputusan terhadap perkara nomor 90 yang menimbulkan begitu banyak antipati. Ambisi kekuasaan, sukses mematikan etika, moral, dan hati nurani hingga tumpang tindih kewenangannya dalam demokrasi yang sehat, terlebih dalam sistem politik dalam sebuah negara kesatuan yang berbentuk republik. Seharusnya hanya ada satu lembaga di tingkat nasional yang memiliki fungsi legislasi. Dengan demikian, setiap penambahan materi muatan dalam suatu undang-undang harus lahir melalui proses legislasi di DPR RI, bukan melalui judicial review di MK sebagaimana terjadi akhir-akhir ini. Ini ketua umum partai loh yang ngomong, bukannya Ibu Mega secara pribadi loh. Dalam kaitan ini MK hanya memiliki kewenangan menguji dan memutuskan apakah suatu undang-undang sesuai atau bertentangan dengan konstitusi. MK itu ya saya yang mendirikan loh. Coba bayangkan, kok barang yang saya bikin itu digunakan tapi tidak dengan makin baik. Waktu saya presiden tuh banyak loh. Nanti kalau saya beberin semua, nanti ada yang bilang, oh Ibu Mega sombong banget. Enggak. Sampai waktu saya mendirikan, saya sangat ingat, saya minta dicarikan tempatnya. Wah, tahu-tahu mau enggak tahu di daerah mana. Saya bilang, enggak. Ini sebuah Mahkamah Konstitusi yang harus berwibawa. Hakim-hakimnya mesti punya karakter kenegarawanan sehingga dapat mengayomi seluruh hak-hak rakyat yang ada di dalam kedaulatan
rakyat kita di yang namanya di negara kesatuan Republik Indonesia. Coba, makanya sampai saya cari-cari, akhirnya dapat keren tempatnya, yaitu yang saya bilang masuk di dalam ring 1 istana. Apa artinya? Dia adalah tempat yang harus dijaga. Ring 1 istana itu saya tahu adalah tempat-tempat yang memang harus dijaga. Artinya supaya apa? Dia berwibawa, nggak gampang-gampang. Ini yang salah siapa ayo? Ayo. Mbok kalau jadi partai, katanya partai itu kita solid bergerak. Mbok kalau teriak tuh semua gitu tuh, gitu loh. Kok kayaknya masih selalu goyang. Ya kalau siapa yang goyang udah deh, nggak usah jadi PDI Perjuangan dah. Lo betul loh. Kayak ini saya bilang sama Pak Hasto, kamu tahu nggak sih tarian poco-poco? Apa tuh Bu? Asik loh. Dulu saya sama Bung Karno suka nari poco-poco, tek gitu. Keren. Tapi terus saya bilang sama bapak saya, kenapa mundur maju ya Pak? Kok kamu sampai mikir begitu? Lah ya kan maju mundur maju mundur gitu. Gak usah mundur deh Pak, maju terus pantang mundur. Gawat deh Republik Indonesia ini. Ya saya sampai tidak ada lagi apa ya, hati yang bisa menjadi terbuka loh. Sampai nulis loh, sampai saya bilang seorang warga negara bernama Megawati Soekarno Putri, lalu dengan bagian dari pecinta pengadilan yang namanya amicus curiae. Coba kurang apa ya? Terus agar setiap ketukan palu hakim MK benar-benar menjadi palu emas bagi tegaknya konstitusi dan demokrasi, bukan palu godam kegelapan yang seperti terjadi saat ini. Ya diem aja tuh. Nggak usah teriak merdeka deh. Sekarang mikirnya piye? Gini loh, supaya nggak kejadian gini lagi gitu loh. Ini nanti istilahnya itu bisa jadi replikasi. Replikasi apa? Kalau bisa begini seperti yang sekarang kejadian, oke. Makanya bisa nanti yang 5 tahun lagi dibegitukan lagi. Wah, bayangkan Indonesia apa nggak makin bubrah ya? Ayo, gimana? Makanya mikir. Nah, nggak usah ngelawan. Aku suka bilang juga sama Pak, juga aku seneng kan namanya sekjen, bukannya Hastonya yang suruh datang tiap 2 hari sekali loh, lapor ke ketua umum gitu, galak aku. Terus aku cuman bilang gini, anak-anak iki semangat gede tapi orang mikir tok, bolak-balik lawan. Lah yang sebelah sono ada bedile loh. Nah kene mau pakai opo ayo cobain. Makanya udah pakai omongan we. Itu tadi ada ini sopo namanya tuh, ntar dulu Pak Aiman tadi datang dia. Loh, orang ngomong kok malah terus dipanggil toh. Lah saya ya bilang loh, makanya ngapain takut? Lah saya bilang kok ini sama Pak Lauli Menko Kumham, kebetulan dari PDI Perjuangan. Saya bilang, awas lo ya, kamu Kumham lo, kalau enggak belain rakyatmu, aku copot dah.
tadi di mana ya, di koran. Sekarang jadinya hukum tuh jadi apa ya? Nah itu yang siapa yang menjawab? Pemilu ini sering dinyatakan sebagai pemilu loh paling buruk dalam sejarah demokrasi loh. Pernyataan ini banyak disuarakan oleh para akademisi, para tokoh masyarakat sipil, guru besar, hingga seniman, budayawan. Namun hal yang begitu menyedihkan saya adalah terjadinya pengingkaran terhadap hak kedaulatan rakyat itu sendiri. Makanya saya tadi nanya, PDI Perjuangan itu sah apa tidak? Ya Pak Mahfud aja yang ahli hukum bilang sah. Lah orang daftar ke KPU diterima terus sah, boleh tekan tuk tuk tuk, boleh mengikuti pemilu. Lah kok kene sing dikuyo-kuyo. Hal ini dibuktikan melalui praktek penyalahgunaan kekuasaan dengan menggunakan sumber daya negara demi kepentingan elektoral. Intimidasi hukum terjadi atas nama kekuasaan. Berbagai kerusakan demokrasi inilah yang disoroti oleh Profesor Arif Hidayat, Profesor Zaldi Isra, dan Profesor Eni Nurbaningsih melalui dissenting opinion mereka. Saya senang banget masih ada yang berani menyampaikan dissenting opinion, jadi berbeda. Ini baru pertama kalinya loh terjadi dalam sejarah sengketa pilpres. Lah sekarang kok MK-nya dikutik-kutik, itu loh. Ayo semuanya pada mikir deh. Dengan realitas tersebut menjadi perenungan kita bersama. Bukankah ketika gagasan pemilu presiden dilaksanakan secara langsung, seluruh asumsi yang ada saat itu berangkat dari hipotesis bahwa kecurangan yang sifatnya terstruktur, sistematis dan masif mestinya tidak akan mungkin terjadi. Namun seluruh asumsi tersebut ternyata terbukti itu bisa dijungkir balikan. Itulah yang saya sebut kondisinya anomali. Orang nanti bisa saja berkata begini, kenapa kok hanya ibu sendiri sih yang repot ngomong-ngomong begini? Kenapa partai lain tidak? Ya, saya bilang, oh itu bukan urusan saya, tapi saya sebagai seorang warga negara yang mempunyai hak. Makanya saya tadi nanya, apakah ada hak? Ada. Saya termasuk yang warga negara yang berada di dalam kedaulatan rakyat tadi. Nah, dengan demikian mau diapakan sekarang? Karena kita adalah organisasi partai politik. Organisasi partai politik itu beda dengan organisasi lainnya yang seharusnya memberikan pembelajaran, pengetahuan. Makanya kalau saya marah, kamu harus turun ke bawah, bertemu dengan akar rumput, bonding dengan dia, mengajarkan hak-hak dia, lalu kamu harus melihatkan kepada dia apa artinya kekuasaan di tangan rakyat itu. Makanya lah kok pada diem ya, ya saya ngomong aja dah sebagai warga bangsa kalau ini. Karena apa, saya nggak terima bagian daripada warga negara Indonesia yang berada di dalam sebuah organisasi politik yang bernama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Mengapa dibedakan dengan lainnya? Sepertinya kita ini orang yang bukan warga negara Indonesia, dibuat dengan cara-cara sistematis, terukur dan masif untuk bisa hanya sebenarnya secara prosedural dan formal
kekalahan ini untuk dibuktikan bahwa ini adalah telah dipergunakan sebagai hak rakyat yang tapi sebenarnya salah, 1000% salah, karena tidak dijalankan secara jujur dan adil, saudara-saudara. Kenapa sih mbok biarin aja gitu loh, ya tanding wae ngono loh, kok pakai aduh. Kalau saya lihatnya gila deh orang.